Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizky Tiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019-2020. Dasar-dasar kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berarti rencana pelajaran. Sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kurikulum atau cure atau bertanding, merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish. 2. Kurikulum curere atau berlari memiliki dua arti. Pertama, berkaitan dengan kurir atau kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh. B. Kaitan kurikulum dengan pembelajaran. 1. Model dualistis. Dokumen tertulis dari proses pendidikan yang akan dilakukan, sedangkan pembelajaran merupakan realisasi atau perwujudan dari kurikulum atau dokumen tertulis. Yang kedua, model saling mengait, di mana kurikulum membutuhkan proses untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Sebaliknya, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Sejarah perkembangan kurikulum. Sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Definisi kurikulum. A. Komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. 2. Komponen isi atau materi pelajaran. 3. Komponen metode atau strategi. Dan keempat, komponen evaluasi. B. Prinsip kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Efektivitas. 5. Efisiensi. Adapun fungsi kurikulum sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Macam-macam kurikulum. 1. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal. Yang kedua, kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Selanjutnya, macam-macam konsep kurikulum. A. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Kedua, studi yang bersifat latergratif. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. B. Kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama pada siswa. Komponen kurikulum. A. Komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi dan struktur program atau materi. Yang ketiga, komponen media atau sarana prasarana. Yang keempat, komponen strategi belajar dan mengajar. 5. Komponen proses mengajar. 6. Komponen evaluasi atau penilaian. Penyusunan kurikulum dan pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. A. Penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diharapkan dengan proses siklus yang tidak pernah berakhir. B. Prinsip dasar penyusunan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan kurikulum di Indonesia. A. Kurikulum sebelum kemerdekaan. 1. Zaman pengaruh Hindu-Buddha. Yang kedua, zaman perkembangan permulaan Islam. Ketiga, zaman pengaruh Portugis.
Yang keempat, zaman pengaruh Belanda. Dan kelima, zaman pengaruh Jepang. B. Kurikulum awal kemerdekaan atau masa Orde Lama. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum yang lahir pada setelah Indonesia merdeka disebut rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1952. Pada tahun ini, kurikulum mengalami penyempurnaan. Yang ketiga, kurikulum 1964. Di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. C. Kurikulum masa Orde Baru. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai perubahan dari kurikulum 1964. Yang kedua, kurikulum 1975 atau 1976. Kurikulum 1975 untuk SD atau SMP dan SMA. Sedangkan kurikulum 1976 untuk sekolah keguruan, yaitu SPG dan sekolah menengah kejuruan STM atau SMEA. Yang ketiga, kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Yang terakhir, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.